Bagaimana kemudian beberapa kasus-kasus yang terjadi di sekeliling kita, yang mana pasiennya ini adalah seorang perempuan, yang memang secara umum kebanyakan pasien perempuan ini tidak mahram kepada si dokter yang laki-laki. Bolehkah kemudian pasien perempuan ini berobat kepada dokter yang laki-laki yang bukan mahram? Ya boleh-boleh saja. Hukum berobatnya ke sana itu hukumnya adalah boleh. Akan tetapi di situ perlu juga bagi si pasien ataupun si dokter memperhatikan batasan-batasan kebolehannya. Tidak mutlak boleh, tidak kemudian semuanya apapun itu perbuatannya, apapun itu tindakannya dikatakan boleh begitu saja, tidak. Tapi ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Di antaranya seperti tadi yang disebutkan bahwa batasan di antaranya adalah hanya kepada anggota tubuh yang diperlukan saja. Berarti ketika anggota tubuh pasien perempuan ini tidak diperlukan dalam hal penanganan medis, maka tidak perlu dibuka dan tidak perlu ditampakkan kepada dokter yang laki-laki. Kasus seperti contohnya seorang perempuan ingin melahirkan dan kemudian dia itu berangkat ke bidan atau misalkan dia itu ke rumah sakit yang kebetulan orang yang menangani persalinannya ternyata adalah dokter laki-laki. Bolehkah kemudian dokter laki-laki ini menangani proses persalinan si pasien perempuan yang bukan mahramnya? Ya jawabannya boleh-boleh saja. Akan tapi disyaratkan di situ supaya apa? Yang dibuka, yang ditampakkan ke hadapan dokter laki-lakinya hanya anggota tubuh pasien yang diperlukan saja. Untuk anggota tubuh yang tidak diperlukan maka harus ditutup dan tidak perlu ditampakkan kepada dokter yang laki-laki. Kalau kita merujuk kepada keterangannya Fathul Qorib yang barusan kita baca, di situ juga disyaratkan bahwa kalau pasiennya ini pasien perempuan, supaya ditemani oleh orang lain yang semahram dengan si perempuan. Taruhlah misalkan sekarang kasusnya itu penanganan persalinan secara sesar misalkan. Di ruang sesar itu ternyata bukan cuma dokter sendirian. Di situ juga ada pembantu-pembantu dokternya, yang kadang di situ juga ada laki-laki, juga perempuan. Perempuan yang ada, pembantu dokter yang ada di situ menangani proses persalinan, itu dianggap perempuan-perempuan yang semahram dengan pasien yang perempuan, sehingga diperbolehkan. Persyaratan berikutnya yang tadi disebutkan di Fathul Qorib, kalau bisa juga si zauj atau si suami itu juga ikut menemani istrinya yang sedang ditangani proses persalinannya. Sehingga dari sini saya juga menghimbau kepada semua yang menyaksikan video ini, supaya misalkan panjenengan punya istri yang akan menjalani proses persalinan secara sesar misalkan, ya itu biasanya kan untuk masuk ruang persalinan itu kan disterilkan sehingga orang lain dilarang untuk masuk. Seandainya sampean sebagai seorang suami memaksa masuk, itu ternyata boleh-boleh saja dengan catatan sampean sebagai seorang suami tidak takut kepada darah. Karena saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Ketika saya minta masuk ke ruang persalinan, itu awalnya memang dilarang. Tapi karena kemudian saya ngomong, loh Pak, mohon maaf, saya suaminya, saya penting untuk menemani istri saya. Itu ternyata diperbolehkan dengan catatan, saya sebagai suami tidak boleh takut ketika melihat darah. Dan itu kalau bisa, karena memang ini celah solusi sebagai bentuk kita untuk taat kepada syariatnya Allah, dan sebisa mungkin itu kita jalankan, sehingga kalau istri kita misalkan mengalami proses persalinan seperti itu, kita sebagai seorang suami juga ikut menemani di dalam ruangan tersebut. Walaupun mungkin di dalam ruangan itu sudah ada perempuan-perempuan pembantu dokter yang semahram dengan istri kita melakukan proses persalinan. Tapi hendaknya jauh lebih baik lagi kita sebagai seorang suami ikut menemani. Sisi yang lebih baik daripada itu, kalau seandainya saja istri kita itu akan melakukan proses persalinan dan di daerah kita itu ada dokter atau bidan perempuan yang menangani persalinan, maka itu yang harus didahulukan dibandingkan kita datang kepada dokter atau tenaga-tenaga persalinan yang mereka jenis kelaminnya adalah laki-laki. Yang perempuan lebih kita dahulukan. Taruhlah misalkan di daerah sampean, di daerah jenengan ada 2 rumah sakit. Untuk proses persalinan di rumah sakit A ini dokternya laki-laki, di yang B dokternya perempuan, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim
kita sebagai orang mukmin, kita mendahulukan proses persalinan istri kita itu kepada dokter yang perempuan. Sehingga antara dokternya dengan pasiennya, mereka sama dalam jenis kelaminnya. Dan itu oleh syariat diperbolehkan. Kalau nanti ke dokter yang laki-laki, akan ada rincian-rincian persyaratan supaya kita tidak sampai menabrak kepada yang namanya dosa-dosa atau hal-hal yang dilarang oleh syariat. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat.